misalnya langsung menyerang outlet miras yang resmi itu, khawatirnya nanti malah tidak optimal. Si penyerang ini malah masuk penjara begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu. Amma ba'd. Baik, pemirsa El-Kalam menginjak ke pertanyaan nomor 4, dan kali ini kita bersama Ustadz Mahfudhi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, khaifal hal? Masya Allah. Taib, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Mohon maaf ini Ustaz. Jadi dimulai dari prolog dulu. Kata penanya, penyebaran miras di Jogja ini mulai sangat tidak wajar, Tat. Memang negara kita menganut Pancasila yang berisi beragam-ragam budaya dan agama. Namun jika ada outlet miras yang sudah memiliki label izin resmi, tapi membuka outletnya di mana-mana, bolehkah kita sebagai umat Islam untuk melawan, Tat, agar tidak terlalu menyebar penyebaran miras di kota ini? Jazakumullah khairan katsira. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan miras ini memang persoalan yang sangat pelik, yang sangat mengganggu masyarakat begitu. Miras tanpa ditinjau dari hukum Islam pun itu masyarakat sudah terganggu. Terlebih baru saja di Semarang ini banyak sekali gangster ini di Semarang. Dan salah satu korbannya itu adalah mahasiswa kampus swasta terkenal di Semarang juga. Terbunuh di daerah Jalan Kelut itu. Padahal nggak terlibat ya, Padahal nggak terlibat, hanya lewat jalan itu. Dia sudah menghindari kerumunan yang gangster itu, tapi masih dikejar sampai dibunuh itu. Dan pengakuan yang membunuh ini kebetulan ya masih di bawah umur, maksudnya belum dewasa sebenarnya, baru SMP, SMA itu usia segitu. Pengakuan mereka ya itu mereka melakukan itu di bawah pengaruh miras. Dan bahkan di medsos itu si yang membunuh kalau nggak salah itu membuat status ya bahwa siapa yang mau menyusul, yang berani melawan saya silahkan, tapi saya melawannya harus minum miras dulu. Jadi artinya dari fenomena tersebut dapat dipahami bahwa miras itu memang salah satu pemicu daripada problem sosial yang ada di masyarakat kita, sehingga miras ini tidak hanya bertentangan dengan norma syariat, tetapi juga norma sosial, norma kemasyarakatan. Maka melawan miras itu yang paling ideal dan paling paling berpengaruh ya, paling ini berhasil itu dengan melalui politik. Nah, misalnya banyak umat Islam yang mungkin duduk di DPR, di Dewan Legislatif atau Eksekutif misalnya, kemudian menyusun undang-undang pelarangan miras atau perda pelarangan miras. Itu sangat boleh dan sangat bisa, karena miras biasa mengganggu. Kalaupun dengan sepihak misalnya langsung menyerang outlet miras yang resmi itu, khawatirnya nanti malah tidak optimal. Si penyerang ini malah masuk penjara begitu. Karena dakwah itu kan harus tahu ya, likuli makolin makom walikuli makomin makol. Jadi setiap perkataan itu harus tahu tempatnya, harus tahu posisinya. Begitu juga setiap tindakan. Maka ketika kemudian mencegah miras dengan cara yang penyerangan dan sebagainya, itu malah barangkali malah kurang efektif begitu. Sehingga
di era saat ini dalam pembubaran miras itu sebaiknya melalui pendekatan ke pihak-pihak terkait seperti kepolisian, ke apa namanya, para anggota-anggota DPRD provinsi dan sebagainya, sehingga itu lebih optimal dan lebih efisien gitu juga. Dan bahkan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah itu kan contohnya adalah dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga miras miras itu jelek ya, buruk ya. Nah, kemudian nahi mungkarnya itu juga dengan cara yang baik juga. Jangan kemudian nahi mungkar dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis, misalnya pembubaran paksa dan sebagainya. Karena nanti khawatirnya malah yang melakukan nahi mungkar ini malah mendapat efek hukum, dampak hukum. Nah, jadi mandaratnya lebih gede gitu, lebih besar gitu. Maka kita sebagai umat Islam harus ingkar itu, meskipun mungkin belum bisa ingkar secara fi'li, tetapi ingkar secara kolbi itu wajib. Tapi kalau bisa ingkar secara siasi juga, jadi politik juga dimainkan supaya kita termasuk bagian daripada yang melakukan nahi mungkar. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, sangat mencerahkan. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Heri. Baik pemirsa Al-Kalam, sepakat bahwa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Heri kita bahwa miras itu sebuah kemungkaran, sebuah keburukan, bahkan digelari oleh Rasulullah dengan sebutan Ummul Khaba'ith, induk dari segala bentuk kerusakan. Terus terkait cara nahi mungkarnya jadi juga sudah sangat jelas ya. Negara kita ini negara hukum, jangan bermain hakim sendiri, jangan buat tindakan sendiri. Laporlah ke pihak-pihak terkait yang bisa menghalangi terkait miras yang sudah mulai tersebar di mana-mana ya. Jadi tidak hanya di Kotak Juja kayaknya Ustaz ya. Jadi bahkan di Semarang tempat kami ya Tad, kayaknya di pinggir-pinggir jalan juga sudah mulai rame outlet miras begitu. Nah, untuk dan ini bahaya tentunya, karena untuk masa depan bangsa kita ini kalau orangnya pada sibuk mabuk ya ini bahaya sekali. Tak kira cukup, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.